Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Galib dengan NIM 23OSP049. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mesin listrik yang dimana dosen pengampu dari Pak Taufik Mukhtar STMT. Di sini kita bisa melihat materi yang pertama itu materi presentasi, yaitu pembagian garis besar mesin, definisi generator DC, prinsip kerja generator listrik DC, pengertian elektromagnetik dan eksitasi, penentuan kutub utara dan kutub selatan pada medan magnet, dan perbedaan kutub luar dan kutub dalam, dan terakhir itu hubungan besaran pada magnet. Selanjutnya kita menjelaskan pembagian garis besar mesin listrik. Pertama itu generator AC, merupakan mesin energi mekanis menjadi energi listrik bolak-balik. Yang kedua, generator DC, mengubah energi mekanis menjadi energi arus searah. Yang ketiga, motor AC, digunakan dalam aplikasi industri dan transportasi. Keempat, motor DC, di mana digunakan dalam aplikasi kontrol kecepatan dan beban yang variabel. Kelima atau yang terakhir itu transformator, memindahkan energi listrik arus bolak-balik dari satu rangkaian lain menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Ya, definisi generator listrik. Generator listrik adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Proses ini dilakukan melalui prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan medan magnet dalam kumparan kawat akan menghasilkan arus listrik. Selanjutnya, prinsip kerja generator listrik DC. Generator listrik DC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan flux magnet dalam kumparan kawat menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Dalam generator DC, medan magnet dihasilkan oleh stator, sementara rotor yang berisi kumparan kawat diputar oleh sumber energi mekanik. Ketika kumparan pada rotor memotong garis-garis medan magnet, terbentuk arus listrik induksi. Namun arus yang dihasilkan secara alami adalah arus bolak-balik AC. Untuk mengubahnya menjadi arus searah DC, generator DC menggunakan komutator, yaitu cincin yang dibagi menjadi beberapa komutator, yaitu cincin, dan berputar bersama rotor. Komutator bekerja dengan mengalihkan polaritas arus sehingga arus yang keluar dari generator selalu mengalir dalam satu arah. Selanjutnya, pengertian elektromagnetik dan eksitasi. Elektromagnetik adalah cabang fisika yang mempelajari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Konsep ini mencakup fenomena-fenomena yang terjadi akibat adanya muatan listrik dan gerakan muatan tersebut yang dapat menghasilkan medan magnet. Salah satu prinsip penting dalam elektromagnetik adalah induksi elektromagnetik, yaitu proses di mana arus listrik yang dihasilkan dalam suatu konduktor akibat perubahan medan magnet di sekitarnya. Nah, sedangkan eksitasi dalam bidang elektro merujuk pada proses penguatan medan magnet dalam generator listrik dengan memberi arus searah DC pada kumparan medan yang terdapat pada rotor. Selanjutnya itu penentuan kutub utara dan kutub selatan pada magnet, di mana kaidah tangan kanan digunakan untuk menentukan kutub utara dan selatan magnet buatan dengan cara elektromagnetik. Kaidah ini didasarkan pada gaya Lorentz yang timbul akibat arus listrik dalam medan magnet. Nah, berikut tata caranya. Terus perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Ketika kutub luar itu, stator adalah bagian motor yang diam, menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet rotor. Interaksi ini menghasilkan gaya putar. Komponen stator terdiri dari kumparan atau magnet permanen yang terpasang pada rangka motor. Sama seperti rotor, stator dapat menggunakan kumparan dari listrik atau magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Nah, sedangkan kutub dalam itu atau rotor adalah bagian motor yang bergerak berputar menghasilkan gaya putar atau torsi yang diperlukan untuk menggerakkan beban. Komponennya terdiri dari kumparan atau magnet permanen yang terpasang pada poros. Selanjutnya, hubungan besaran pada magnet. Medan magnet, yaitu semakin kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Yang kedua itu flux magnet. Flux magnet berbanding lurus dengan kuat medan magnet dan luas permukaan yang ditembus garis gaya magnet. Ketiga,
Besarnya GGL induksi sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang melingkupi pengantar. Yang keempat itu permeabilitas magnet. Bahan dengan permeabilitas tinggi akan memperkuat medan magnet di dalamnya. Yang terakhir itu intensitas magnetasi. Intensitas magnetasi berkaitan erat dengan permeabilitas bahan. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.